Generasi milenial berkembang karena adanya teknologi komunikasi. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika yaitu William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial Generation atau generasi Y juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Banyak kalangan menyebut anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Menurut Wikipedia, karakteristik milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonominya. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Salah satu perkembangannya yaitu meledaknya konsumsi gadget dan internet oleh generasi milenial. Berdasarkan data dari We Are Social and Hotshoot tentang landscape digital dunia tahun 2020, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,5 miliar orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Selanjutnya beranjak ke perilaku pengguna internet. Menurut laporan digital tahun 2020, pengguna internet dari hitungan jam cenderung menurun. Sebab bila dibandingkan dengan tahun 2018, pengguna internet di tahun 2019 menurun selama 3 menit. Dari 6 jam 46 menit menjadi 6 jam 43 menit pada tahun 2019. Lalu jumlah pengguna gadget secara global terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna, naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah perangkat aktif yang digunakan mencapai 3,8 miliar unit. Melihat perkembangan masyarakat milenial saat ini yang tidak pernah lepas dari yang namanya gadget dan internet, maka pendekatan analisis fungsional adalah pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskannya. Pendekatan ini memfokuskan perhatiannya pada fungsi dan disfungsi komunikasi massa bagi kehidupan anggota masyarakat, baik secara individu, berkelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana komunikasi massa berperan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fenomena sosial generasi masa depan bisa tercermin dari perkembangan generasi milenial saat ini yang diakibatkan perkembangan teknologi. Karakter individualis masyarakat ke depan akan terjadi. Salah satunya saat berkumpul, gadget tidak bisa lepas dari tangan dan penglihatan mereka. Mereka mengobrol sambil memegang dan melihat gadget. Gadget bukan lagi sebatas teknologi, tetapi sudah menjadi teman. Budaya lain yang muncul adalah budaya selfie dan narsis. Perkembangan teknologi kamera smartphone atau gadget salah satunya mendorong munculnya fenomena selfie dan narsis. Apalagi saat ini muncul smartphone atau gadget dengan keunggulan kamera depan sehingga menghasilkan hasil selfie yang fotogenik. Setelah bernarsis ria, mereka langsung mengunggah ke sosial media seperti Instagram dan media sosial lainnya. Generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman sekarang dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antara umat manusia yang tidak mengenal batas antara negara satu dengan negara yang lain. Oleh sebab itu, globalisasi membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas, sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini. Jadi, pada pendekatan analisis fungsional, fungsi dan disfungsi dalam perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat milenial saat ini. Gadget sebagai media komunikasi massa, selain untuk komunikasi, juga memiliki banyak fungsi yang berguna bagi manusia.